Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia kenikmatan yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan, kesempatan, kesehatan, keimanan, dan insya Allah kenikmatan dan lagi kita bisa bertemu bulan yang paling mulia, itu bulan Ramadan. Semoga Allah berikan kita kekuatan bersyukur dan yang sebenar-benarnya, itu syukur hati dengan mengakui nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak kepada kita. Memikirkan karunia Allah yang banyak kepada kita. Kemudian syukur lisan dengan mengucapkan Alhamdulillah dan pujian-pujian pada Allah. Serta syukur perbuatan, yaitu menjadikan nikmat-nikmat ini sebagai sarana kita untuk ta'abud, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita dalam segala hal, dan insya Allah kita akan bersama beliau, dipimpin beliau menuju Jannatun Na'im. Juga salawat kepada keluarga beliau yang setia bersama beliau, para sahabat yang berjuang bersama beliau, dan juga para pengikut yang setia mengikuti langkah-langkah beliau dalam berislam. Insya Allah pada kesempatan yang baik ini saya akan mencoba membahas sebuah tema Ramadan, sekolah kehidupan membentuk pribadi berakhlak mulia. Ramadan adalah sekolah kehidupan untuk membentuk pribadi berakhlak mulia. Kita tahu bahwa saum Ramadan adalah satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kewajiban ini sebenarnya bukan sekedar yang penting puasa, yang penting tidak makan, tidak minum, tapi ada target, tujuan yang jelas. Kita sudah hafal ayat dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, dari ayat yang mulia ini kita tahu bahwa kita orang beriman diwajibkan siam, sebagaimana yang orang dulu juga siam. Targetnya apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Jadi membentuk manusia bertakwa. Yang dengan takwa inilah nanti akan memunculkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak sekali di dunia ilal akhirah, di dunia dan di akhirat, secara pribadi, bermasyarakat, bernegara, di dunia, sampai kematian nanti. Takwalah kunci utamanya. Dan Nabi telah bersabda, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, di hati. Takwa itu di sini, di hati. Takwa itu di sini, bukan di lisan. Bukan cukup ngomong saya takwa, kemudian takwa tidak, tapi hatinya. Akan tetapi karena hati merupakan raja, maka asal hatinya bagus, idza soluhat, maka soluha sairu jasadihi. Baik hatinya, maka baiklah semua tubuhnya. Artinya takwa yang di hati ini akan memancarkan kebaikan-kebaikan sehingga membentuk keyakinan yang baik, perilaku akhlak yang mulia. Disitulah pentingnya kita harus berusaha menjadikan Ramadan ini bukan semata-mata sekedar tidak makan, tidak minum. Kalau hanya itu nanti kita terkena hadis rubba shaimin laisa haudhu nasyam il ju' wal atash. Berapa banyak orang yang saum, bagiannya dalam saum itu hanya ju' wal atash, hanya lapar dan dahaga, kan tidak mengambil faedah-faedah lain atau manfaat-manfaat target saum itu sendiri. Oleh karena itu, mari kita mencoba merenungkan apa kaitan saum Ramadan dengan pembentukan akhlak mulia ini. Kita tahu bahwa akhlak ini bisa kita bagi, anggap aja menjadi tiga ya. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada diri sendiri, dan akhlak kepada sesama atau orang lain. Ramadan merupakan sarana penguatan akhlak kepada Allah. Yang paling utama apa? Kita tahu betul bahwa banyak bertebaran hadis-hadis dari Nabi tentang saum, qiyamul lail kepada Allah. Tetapi syaratnya apa? Imanan wahtisaban. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban.
Dasarnya saum itu iman dan mengharap pahala Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Artinya apa? Saum ini adalah nawaitunya, niatnya tulus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah melatih akhlak hati kita untuk tulus. Bahkan ini merupakan sarana yang sangat luar biasa untuk melatih ketulusan kita. Kalau amal yang lain, sholat jamaah di masjid, manusia melihat, mengecek, sedekah, ya banyak bisa dilihat orang, dan lain-lain. Tetapi kalau saum ini, itu butuh ketulusan hanya kepada Allah. Karena dia kalau nggak tulus, dia bisa tidak jujur dengan dirinya. Dia bisa minum di kamar misalnya, atau di tempat-tempat yang tidak ada orang tahu. Karena makanya sampai Allah berfirman, as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Siam ini untukku dan aku yang akan langsung membalasnya, dalam hadis qudsi. Maka kita dalam ibadah saum ini betul-betul mari kita melatih jiwa kita. Kita siam ini hanya karena Allah, bukan karena tidak enak sama istri, tidak enak sama orang tua, tidak enak sama tetangga, bukan karena ikuti kebiasaan, tapi ini panggilan Allah. Saya milik Allah, saya beribadah pada Allah lillahi ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan keikhlasan hati kita inilah nanti Allah akan berikan pahala yang berlipat-lipat. Apalagi memang di Ramadan semua pahala dilipat gandakan. Misalnya umroh saja di bulan Ramadan ditingkatkan menjadi seperti haji bersama Rasulullah SAW. Tetapi kata kunci apa? Al-ikhlas, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang nampak kecil bisa menjadi besar nantinya. Rubba amalin saghirin yukatsiruhu an-niyah atau yukabbiruhu niyah. Berapa banyak amal-amal yang nampak kecil, kata ulama itu antara adalah Ibnu Barak rahimahullah, berapa banyak amal yang nampak kecil tetapi menjadi besar nilainya karena niat itu sendiri. Maka inilah kita dilatih untuk mentuluskan hati kita. Yang pertama. Yang kedua, akhlak kepada Allah kita dilatih untuk apa? Menguatkan muraqabatullah. Menguatkan merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Kita siam, kita seharian siam, meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat. Bagi yang sudah punya keluarga, jima dengan suami atau istri, dia tinggalkan karena Allah tadi, dan dia sadar Allah selalu mengawasinya. Sehingga dia tidak berani, meskipun di kesendirian tidak berani membatalkan saumnya. Meskipun tidak ada yang lihat, dia tidak mau membatalkan saum dengan berbagai pembatalan. Dia ingin beramal karena Allah. Dia tahu diawasi Allah Subhanahu wa taala. Inilah melatih kita selama sebulan untuk selalu merasa diawasi Allah, untuk bisa membumikan ayat-ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Untuk bisa sadar bahwa selain Allah yang mengawasi kita, bahwa Allah itu Sami'un Basir, maha mendengar, maha melihat, juga Allah memasang atau menempatkan CCTV Allah yang sangat ketat, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Ma yalfidhu min qaulin illa ladzi raqibun atid. Tidaklah ada satu ucapan yang terucap kecuali ada Raqib dan Atid, malaikat yang di kanan kiri kita. Bahkan kita mungkin bisa menguatkan kesadaran kita, menyadari bahwa bumi tempat kita berpijak pun akan jadi pengawas-pengawas kita. Karena yauma idzin tuhadditsu akhbaruha, pada hari itu bumi menceritakan kabar-kabarnya, yaitu kabar tentang manusia, apa yang dia kerjakan. Maka Ramadan menjadi sarana yang sangat efektif untuk merasakan muraqabatullah, dan inilah wasilah yang sangat penting untuk menuju taqwallah azza wa jalla. Mari kita terus berusaha bagaimana menumbuhkan muraqabatullah dengan banyak zikrullah, mengingat Allah, mengingat keberadaan Allah yang selalu bersamai kita. Tadi wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kita sadar bahwa Allah itu selalu melihat kita, bahwa Allah bahkan tidak hanya melihat hal yang hati kita pun Allah tahu. Innallaha alimun bidzatis sudur. Allah Maha mengetahui yang di hati manusia. Bahkan sampai kerlingan mata saja Allah mengetahui. Ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah tahu kerlingan mata.
Ma min salasatin illa wa rabi'uhum. Tidak ada 3 orang kecuali Allah yang keempatnya. Inilah latihan kita di Ramadan ini. Kita sadar Allah bersama kita, melihat kita, mengawasi kita. Bahkan Allah menempatkan pencatat, malaikat pencatat raqib atid. Bumi pun menjadi saksi nanti. Sehingga kalau ini kita terus munculkan kesadaran, selama sebulan kita terus kuatkan kesadaran. Dan itu bisa terus sampai pasca Ramadan, Masya Allah. Kita akan lebih banyak untuk menguatkan ketakwaan dan meminimalisir kemaksiatan, bahkan menghilangkan atau meminimalisir. Kalaupun suatu saat lupa, segera ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah akhlak yang sangat penting, yaitu akhlak muraqabatullah. Paling tidak inilah 2 akhlak mulia yang kita bisa lakukan dalam peningkatan Ramadan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun akhlak kepada diri sendiri ini adalah akhlak untuk latihan, akhlak batinnya kita adalah melatih menahan syahwat atau hawa nafsu. Musuh kita ini ada 2 ya. Musuh ekstern yaitu syaitan. Alhamdulillah di Ramadan sufirat syayatin. Allah telah belenggu itu para setan-setan. Nah, tetapi manusia juga punya syahwat. Sebenarnya sudah dikurangi dengan saum, jadi kita lemah fisik kita, melemah sehingga syahwatnya tidak menggejolak. Tetapi ya inilah menjadi wasilah kita untuk melatih syahwat. Syahwatnya bukan sekedar syahwat yang terkait makan, tapi syahwat kalam, ngomong. Ya, kita latih. Saum ini bukan hanya menahan makan minum, tapi menahan mata kita dari melihat yang tidak diridhoi Allah Ta'ala. Menahan mulut kita dari berbicara yang tidak ada manfaatnya. Ini menahan syahwat, syahwatul kalam, syahwatul nadhar, syahwat ngomong, syahwat melihat, dan berbagai syahwat yang lainnya. Nah, hawa nafsu ini kita tahan. Kalau ada orang, jangan suka komentar yang tidak baik. Husnudzon, jangan memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak pasti. Terus kita latih kita kalau ada berita jangan langsung pengen ngomongin, tapi tabayun dulu. Itu contoh menahan syahwat. Kita kalau ingin dagang, ingin laris, jangan sampai kita syahwat ingin untung dengan berbohong. Kita latih diri kita untuk menahan syahwat itu dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Makanya ini PR besar kita adalah menahan hawa nafsu. Ramadan ini baik nafsu makan, baik nafsu minum, nafsu jima, bahkan nafsu berbicara, nafsu mata untuk hal yang enggak diridhoi Allah, itu semua kita tahan. Anggota tubuh kita tahan. Inilah latihan yang luar biasa untuk meningkatkan kualitas diri kita dengan menahan hawa nafsu kita. Kemudian juga kita dilatih di Ramadan ini untuk diri kita untuk melatih menghargai waktu dengan melatih kedisiplinan. Sejak azan kita sudah berhenti dari makan. Azan berikutnya kita segera disuruhkan untuk azan maghrib ya makan. Kemudian habis isya dilatih untuk qiyamul lail. Terus kita disiplin waktu. Maka kita di Ramadan ini melatih, mengatur waktu kita, memanage waktu kita. Bahkan kalau perlu kita membuat aturan-aturan jadwal waktu, termasuk jadwal belanja, kapan kita harus belanja, kapan kita atur dengan baik karena kita tahu nilai Ramadan ini. Nah, karakter ini yang kita harapkan membentuk menjadi seorang yang disiplin terhadap waktunya, sehingga ini menjadi wasilah untuk menuju sukses dunia akhirat. Orang yang tidak disiplin akan sulit menjadi orang yang sukses. Demikian pula kita dilatih untuk diri kita apa? Menahan kesabaran, melatih kesabaran. Sabar ya, dari yang dulunya halal kemudian dilarang oleh Allah, kita dilarang makan, dilarang minum, dilarang jima, kita sabar. Kita berusaha untuk sabar, tidak marah-marah kepada orang lain. Kita bersabar ketika mendapatkan hal yang tidak menyenangkan hati kita. Kita sabar. Latihan Ramadan ini menguatkan latihan as-sabru, innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Kita ingat pahalanya. Allah memberikan pahala orang sabar tanpa hitungan. Kita ingat itu. Ya, ini juga melatih kita memiliki karakter sabar. Juga karakter jujur. Nah tadi ya, kita
bisa aja bohong-bohong sama orang pura-pura puasa, tapi kita enggak, kita melatih kita untuk jujur. Maka sampai dalam riwayat Bukhari Nabi bersabda, man lam yada' qala zurul amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyida'an tu'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, Allah enggak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Karena target saum bukan hanya enggak makan dan minum, tapi justru tadi latih sabar, latih jujur, latih bicara apa adanya. Inilah melatih pribadi kita untuk meningkatkan akhlak-akhlak seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu akhlak kepada sesama. Apa yang kita bisa ambil pelajaran dari Ramadan inilah empati, simpati, perhatian kepada orang lain. Sakha, maka Nabi kita SAW itu dikatakan sebagai ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Tapi kalau sudah Ramadan itu karihil mursalah, beli sedekah terus seperti angin yang berembus seperti itu saat ketemu malaikat Jibril alaihissalam. Disinilah kita di Ramadan ini juga banyak asungan, man fattara shaiman misalnya, siapa yang memberikan buka orang yang shaim falahu ajru mislihi, atau kama qala Rasulullah, ya, dia dapat pahala seperti pahala orang yang shaum itu. Karena lalu ajri, kan dia mendapat pahala ajru, dia mendapat pahala seperti orang yang shaum tanpa mengurangi pahala orang yang shaum sedikit pun juga. Ini contoh bagaimana menumbuhkan empati. Ya, ini harus menjadi wasilah kita, apalagi hari ini banyak saudara kita baik di dekat kita, agak jauh dikit mungkin di Sumatera, lebih jauh lagi di Palestina, di Sudan. Mereka orang yang butuh simpati kita, butuh empati kita. Dan kita sadar kita ini satu tubuh, al-muslimu lil muslimi kal bunyan. Orang Islam itu terhadap Islam ini seperti satu bangunan, satu tubuh, ya syuddu ba'du ba'du, saling menguatkan. Ya, saling menguatkan. Dan itu tanda keimanan kita kepada Allah dan perhatian kepada kebutuhan orang lain. Sampai Nabi itu ditanya amal yang paling Allah cintai, yang paling afdal itu apa? Ternyata apa? Sururun tudkhilu fi qalbi akhil muslim. Rasa bahagia yang kau berikan kepada saudara muslim. Sampai beliau menyampaikan wa la'an amsyam akhil muslim fi hajatin lahu, saya berjalan menemani kebutuhan saudara muslim, itu habu ilayya, lebih aku sukai daripada anak atakif di masjid ada syahrun, daripada aku itikaf di masjid Nabawi sebulan penuh. Sampai seperti itu Nabi menggambarkan pentingnya empati, simpati, menolong sesama muslim. Maka Ramadan merupakan wasilah juga untuk kita. Maka kita di akhir Ramadan apa diperintahkan Allah, wajibnya apa? Zakat fitrah. Untuk apa ini? Tuqmatan lil masakin, beri makan orang miskin. Maka ini melatih kita untuk simpati, memperhatikan orang lain dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kegembiraan mereka adalah kegembiraan kita, kesedihan mereka adalah kesedihan kita. Itulah sikap seorang muslim kepada saudara muslim lainnya. Demikian, jadi Ramadan jangan sampai hanya sekedar tidak makan, tidak minum, kemudian tidak ada perubahan apa-apa, ya tinggal tidur, main, nonton yang gak manfaat, itu nggak ada nilai yang didapat. Ramadan bulan peningkatan diri, yang fokus bicara kita pada saat ini peningkatan akhlak. Kita ulangi lagi, akhlak kepada Allah ada keikhlasan, ada muraqabatullah. Akhlak kepada diri sendiri ada disiplin waktu, ada menahan syahwat, ada kejujuran, ada kesabaran. Dan akhlak kepada sama, simpati, empati, merasakan yang mereka rasakan, berusaha sekuat untuk membantu kepada keseluruhan orang muslim semuanya. Dan tentunya ini menjadi karakter yang perlu dan harus kita miliki semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kali ini Ramadan untuk peningkatan kualitas diri kita, akhlak kita, baik kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada sesama, sehingga keluar Ramadan kita jadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Iman kita, takwa kita, akhlak kita, dan semua hal meningkat dan mendapatkan pahala dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.